teman-teman, kembali lagi bersama saya Nelson di channel YouTube saya. Ya, jadi kali ini saya mau menjelaskan mengenai kok banyak sekali di zaman milenial ini, terutama di zaman corona ini ya, sangat banyak sekali orang-orang terkena penyakit asam lambung, GERD, gastritis, MAH atau dispepsia. Ya, mungkin yang sudah terkena asam lambung pun makin parah. Ya, di zaman milenial ini ditambah lagi di zaman corona ini. Dan bukan hanya usia-usia tua ya, usia muda bahkan usia remaja sudah sangat banyak sekali yang terkena penyakit asam lambung. Ya, itu jelas ada pelanggaran di 3 faktor: pola makan, pola hidup, dan juga pola pikir. Ya, jadi saya jelaskan dulu yang pertama, kenapa anak remaja zaman sekarang banyak sekali terkena penyakit asam lambung. Ya, nomor 1, kebiasaan tidak sarapan pagi. Ya, jadi kalau kita di sekolah lagi upacara, kita lihat banyak teman-teman kita itu yang pingsan. Nah, itu kebanyakan bisa dibilang hampir semuanya karena tidak sarapan pagi di rumah. Ya, otomatis tidak pada saat pagi hari kita banyak aktivitas, tapi tubuh kita tidak dimasukkan kalori. Ya, itulah yang menyebabkan badan lemas, nyeri ulu hati, akhirnya pingsan atau kelayangan ya. Dan berikutnya makanan yang berbentuk jajan-jajan ya. Kita kalau di jajanan sekolah itu ada sering kita lihat makanan-makanan yang menggunakan cabai bubuk ya, bubuk cabai itu seperti cireng, cimol, dan juga gorengan-gorengan yang menggunakan saus, batagor, siomay yang menggunakan saus, menggunakan bumbu yang sangat tajam ya, menggunakan cabai ya, itu pun sangat mengiritasi lambung kita ya. Ditambah lagi minuman-minuman yang ada di pinggir-pinggir jalan seperti Thai tea, seperti jenis kopi-kopian. Ya, kalau kopi kita sudah tahu lah ya, mengandung kafein tinggi. Tapi Thai tea ini yang sangat, saya lihat di jalan-jalan anak-anak remaja itu, bahkan anak kecil, sering sekali meminum Thai tea. Ya, mungkin kalau sekali-sekali tidak apa-apa, tapi ini bisa setiap hari, itu sangat berbahaya sekali. Kenapa? Selain di kemudian hari bisa terkena diabetes, tapi juga makanan yang terlampau manis itu sangat berbahaya untuk lambung kita. Makanya banyak sekali anak-anak usia SMP dan SMA yang terkena penyakit asam lambung atau GERD ini. Ya. Dan selain pola makan tadi ya, dan juga kebiasaan habis makan kenyang tidur. Ya, jadi ini bukan hanya kepada anak remaja ya, orang muda, orang tua pun sama. Apalagi sekarang zaman gadget, habis makan kenyang langsung tidur. Ya, itu menyebabkan asam lambung kita itu sering naik lagi ke mulut, GERD tadi. Kerongkongan terasa panas, terasa terbakar. Dan juga yang paling penting untuk anak remaja ini adalah anak remaja zaman sekarang banyak yang terserang depresi atau stres. Ya, itulah kenapa banyak yang terkena penyakit asam lambung. Kenapa? Karena kurangnya perhatian dari orang tua. Ya, karena orang tua zaman sekarang hanya sibuk mencari nafkah. Ya, sedangkan anak tidak diperhatikan, hanya sekedar dikasih ongkos sekolah, uang jajan, orang tua sudah merasa cukup ya. Dan juga otomatis karena tidak kurang perhatian dari orang tua, ditambah lagi banyak teman-teman yang membuli ya, membuat anak semakin depresi ya. Walaupun bulian itu tidak hanya secara fisik ya, tapi bisa juga secara verbal ya, dan bahkan mungkin lebih menyakitkan secara verbal tadi ya. Media sosial, selain pola makan, kurang perhatian orang tua, bulian di sekolah membuat anak depresi, ditambah pola makan tidak baik, anak itu terkena asam lambung. Berikutnya adalah media sosial. Ya, kenapa saya katakan media sosial? Karena media sosial itu salah satu penyumbang bully terbesar juga. Kenapa? Ya, karena kita semua tahu ya, karena semua informasi, semua teman-teman, baik yang kenal dekat, tidak kenal dekat, semua ada di media sosial. Dan kadang-kadang si anak itu bully-bulian di media sosial itu terhadap anak tersebut bisa membuat anak atau makin membuat anak ini depresi. Ya, jadi bagi anak-anak remaja, kurangi media sosial, kurangi handphone. Bagi orang tua, lebih diperhatikan lagi anaknya, diperhatikan pola makan anaknya supaya sarapan pagi. Yaitu untuk remaja. Nah, untuk usia muda dan usia tua nih, karena banyak sekali di zaman milenial ini terkena penyakit asam lambung ya. Kalau pola makan sudah jelas ya,
Sama seperti juga dengan remaja zaman sekarang, anak muda, orang tua sering makan apa, minum-minuman yang disaji, minuman soda, minuman kemasan, Thai tea, milk tea, atau kopi-kopian, ya, makan jajan-jajan di luar, santan-santan, lemak-lemak, itu sudah jelas makanan pedas, makanan yang berbumbu menyengat, itu sudah jelas menyebabkan penyakit asam lambung. Tapi yang saya mau lebih tekankan di sini adalah pola pikir. Kenapa? Banyak anak muda dan orang tua kenapa terserang anxiety atau serangan kecemasan karena terlalu memikirkan masa depan. Ya, jadi selalu berpikir, aduh, besok saya ini gimana? Ya, kalau terkena kendala sedikit sudah mulai pusing, sudah mulai kalut. Ya, imannya itu, kadar iman orang-orang zaman sekarang itu kecil, ya. Jadi terkena masalah sedikit langsung panik, itulah yang menyebabkan anxiety, atau juga yang menyebabkan apa, asam lambungnya semakin parah, ya. Jadi yang saya mau tekankan di sini untuk menguatkan teman-teman yang terkena asam lambung, kita jangan terlalu memikirkan masa depan, ya. Karena apa? Kalau kita diperhatikan sekarang, kita bisa makan sekarang, berarti besok pun kita pasti diperhatikan oleh Tuhan, ya. Jadi yang penting untuk hari ini ada, untuk besok pasti sudah ada, asalkan apa, ya, asalkan kita bekerja dan juga mendekatkan diri kita kepada Tuhan atau Allah, ya. Ya, jadi sekali lagi, kita jangan terlalu memikirkan masa depan, dan kedua, jangan terlalu memikirkan apa kata orang. Kita jangan terlalu menjaga reputasi, ya. Kalau saya perhatikan di media sosial, teman beli tas baru, beli mobil baru, beli motor baru, baju baru, kita merasa apa? Wah, saya juga harus memiliki hal yang sama. Nah, itu kita jauhkan, ya. Jadi terus kalau kita dijelekan sedikit, kita berusaha membela diri, ya. Itu pun semakin memperparah anxiety kita, asam lambung kita. Jadi kita harus belajar, kita jangan terlalu mempedulikan apa kata orang, ya, karena itu akan memperberat sakit asam lambung kita. Ya, jadi satu tadi yang saya jelaskan, kita jangan terlalu memikirkan masa depan. Kedua, jangan terlalu memikirkan apa kata orang, ya. Dan juga perkuat iman kita kepada Tuhan, ya. Lebih banyak, kalau yang Kristen lebih sering berdoa, ya. Kalau untuk yang Muslim lebih sering tahajud, ya. Jadi itu. Jadi selain pola makan, pola minum, pola hidup, gaya hidup, juga pola pikir harus dipikirkan, ya. Memang untuk penyembuhan asam lambung itu sangat butuh waktu. Kenapa? Ya, seperti di video saya sebelumnya, ya, karena rusaknya organ tubuh itu adalah butuh waktu, otomatis untuk membetulkannya pun butuh waktu. Dengan kesabaran, dengan kedisiplinan, jaga pola pikir, insya Allah sakit asam lambung kita itu sebenarnya bisa sembuh total. Nah, itu. Jadi sekali lagi, bagi teman-teman yang terkena penyakit asam lambung, yang suka cemas, yang suka anxiety, dijaga lagi pola pikirnya, karena itu bisa dibilang sangat berpengaruh sekali. Dan berikutnya adalah itu tadi yang saya jelaskan, untuk remaja juga sama untuk dewasa. Karena apa? Karena kebiasaan habis makan itu langsung berbaring, itu sangat memperparah sakit asam lambung, karena makanan itu akan kembali kemana? Ke mulut, ya. Asamnya terutama, ya, itulah yang menyebabkan GERD. Jadi memang sebaiknya bagi yang belum terkena asam lambung, ya, habis makan itu kira-kira 15 menit lah, setengah jam lah, baru kita boleh berbaring atau santai. Bagi yang sudah terkena asam lambung, memang minimal itu 1 jam sampai 2 jam baru kita boleh berbaring, ya, supaya asam lambung kita tidak naik kembali. Dan kedua, bagi yang sudah kena asam lambung, ya, jangan tidak bergerak badan sama sekali. Kita boleh berolahraga, berjalan kaki, terkena sinar matahari pagi. Nah, di situ akan memperkuat daya tahan tubuh kita dan fisik kita. Kalau kita malas bergerak, itu otomatis pencernaan kita pun tidak lancar, ya, BAB akan sulit. Jadi olahraga pagi itu sangat penting sekali. Nah, ini salah satu tips penting untuk penyakit asam lambung, untuk mempercepat penyembuhan, ya. Selain dengan arang aktif, ya, yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, selain dengan arang aktif, bisa dibantu dengan jus-jusan, ya, bisa jus wortel, jus apel, itu 2 jenis buah yang sangat tinggi nilai gizinya. Kenapa? Seorang penderita asam lambung itu otomatis lemes terus, ya, karena lambungnya itu tidak bisa mencerna dengan baik dan juga tidak bisa menyerap gizi makanan dengan baik. Nah, kenapa saya anjurkan minum jus? Satu, supaya lambung kita tidak bekerja berat, tapi gizinya itu sangat mencukupi.
Jadi lambung kita tidak usah menggiling makanan, tapi lebih mudah menyerap jus itu karena bentuk cair. Nah, pada saat kita minum jus, itu otomatis nutrisnya itu langsung diserap oleh ke pembuluh darah kita. Kita langsung terasa segar. Jadi sebaiknya bagi penderita asam lambung, selain menjaga pola makan, pola minum, dan juga pola pikir, pola hidup, selain juga minum arang aktif, bisa juga dibantu dengan minum jus buah. Nah itu. Oke, mungkin dari saya sampai di sini dulu. Bagi yang memesan arang aktif atau order arang aktif, atau juga mau konsultasi, bisa WA di nomor saya 0812 2026 9210 ya. Oke, dari saya sampai sini dulu. Tolong bagi teman-teman supaya channel ini terus berjalan, bisa subscribe, bisa share ya, terutama subscribe dan share. Kenapa? Dengan share itu kita bisa bagikan informasi ini kepada orang dan juga bisa membantu orang banyak untuk subscribe supaya channel saya bisa teman-teman bisa mendapatkan informasi lebih banyak dari saya. Oke, selamat siang teman-teman. Ya, sampai jumpa.